Hai semua, aku Levi, dan di dalam beberapa menit ke depan ini, aku akan nemenin teman-teman semua yang di rumah bersama narasumber kita hari ini untuk membahas topik KBGO dan dampaknya kepada korban. Lalu KBGO itu ranahnya dan bentuknya itu apa aja. Halo Kalia. Halo, Levina dan teman-teman semua. Semoga sehat selalu. Mungkin Kak Alia mau ada perkenalan sedikit atau intro sedikit mengenai Kak Alia. Boleh, yang tak kenal maka tak sayang ya. Sebelumnya, selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Alia, sehari-hari sebagai peneliti di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau LSAM. Isu-isu yang aku tekuni tiap harinya seputar mengenai HAM dan teknologi, salah satunya mengenai perlindungan data pribadi dan juga misalnya kebebasan berekspresi. Terima kasih Kak Alia. Nah, teman-teman kan udah kenal nih sama Kak Alia dan Kak Alia juga expertise-nya di bidang apa dan relevansinya dengan topik kita hari ini. Kita bakal ngomongin soal mau lapor soal KBGO, mendingan tuh kemana sih? Kita akan lebih memperdalam lagi isu mengenai banyak korban KBGO yang bingung mau lapor kemana. Karena mayoritas kan ya mungkin juga dengan akses dan informasi yang mayoritas sudah tersebar di masyarakat itu kalau misalnya kita mengalami KBGO atau kita merupakan korban KBGO itu kan mayoritas kita melapornya ke Komnas Perempuan. Tapi karena juga lonjakan kasus yang mungkin sangat tinggi, jadi beberapa kasusnya tuh slow response kan ditanggapinya. Tapi memang hampir semua kasus tuh yang mengarah ke KBGO itu diarahkan untuk lapor ke Komnas Perempuan. Karena kalau misalnya entah di Twitter, Instagram, atau sosial media lainnya, di saat pelapor atau korban bertanya kemana, kebanyakan kan netizen bilang, oh ke Komnas Perempuan aja kayak gitu kan. Nah, tapi karena slow response, mungkin juga sudah kepalang putus asa atau juga desperate karena memang situasinya kasus ini perlu diadvokasi, jadinya banyak juga yang ditumpahkan ke media sosial. Tapi pada realitanya itu kan nggak aman. Nah, tanpa diperpanjang lagi nih, kita bisa tanya-tanya lebih dalam lagi kali ya ke Kak Alia, kenapa sih melaporkan kasus KBGO itu ke sosial media itu realitanya itu nggak aman dan nggak segampang itu gitu. Nah, kalau kena KBGO nih, rata-rata pelapor atau korban yang merupakan pelapor ini kan langsung ingin spill ke media sosial. Tapi menurut Kak Alia sendiri itu baiknya lapor kemana ya? Tadi sebenarnya udah dijelaskan oleh Vina ya, sebenarnya kita bisa juga lapor ke Komnas Perempuan, tapi selain dari Komnas Perempuan ada juga sebenarnya inisiatif-inisiatif lainnya yang digagas oleh teman-teman. Pertama, Awas KBGO sendiri yang aku tahu juga menerima laporan dan melakukan pendampingan dengan melakukan dan membantu untuk laporan ke platform, konsultasi mengenai privasi dan keamanan digital. Nah, selain itu juga ada yang namanya Task Force KBGO, itu juga sebenarnya sebagai salah satu pendamping di Task Force KBGO yang juga menerima laporan dan melakukan pendampingan psikososial, teknologi, dan hukum juga. Selain itu ada juga website yang digagas oleh teman-teman Jakarta Feminist, namanya carilayanan.com. Dan ini sebenarnya tidak terbatas hanya KBGO, jadi lebih luas lagi. Jadi teman-teman bisa search di sana berdasarkan lokasi, kemudian apakah membutuhkan konsultasi, bantuan hukum, konseling, rumah aman, atau bahkan mereka memiliki opsi untuk pendampingan khusus anak dan disabilitas juga. Selain itu buat teman-teman yang di universitas, ada juga yang namanya Hope Health Network, yang saat ini ada di 15 kampus. Dan juga kalau misalnya butuh spesifik lagi bantuan hukum, ada juga jaringan YLBHI dan LBH PIK sebenarnya di beberapa daerah di Indonesia. Jadi ada beberapa tempat laporan buat teman-teman ketika mengalami KBGO, tergantung daerah dan kebutuhannya masing-masing. Apakah kasus KBGO itu bisa dilaporkan menggunakan UU ITE? Seharusnya bisa ya. Jadi pasal 26 ayat 1 Undang-Undang ITE itu sebenarnya mengatur mengenai penyebaran data pribadi tanpa persetujuan kita gitu. Jadi
bentuk-bentuk KBGO yang umumnya itu merupakan pelanggaran hak atas privasi, khususnya menyebarkan data pribadi korban nih tanpa persetujuan dari korban, itu sebenarnya bisa menggunakan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang ITE ini. Namun seperti yang kita tahu bersama ya, bahwa Undang-Undang ITE ini kan udah pasal karet, semua bisa kena, jadi udah kayak pisau bermata dua banget ya. Jadi di satu sisi ada pasal yang seharusnya melindungi, tapi banyak juga pasal lainnya yang sebenarnya karet dan berpotensi sangat besar untuk malah mengkriminalisasi korban gitu. Ada dua pasal di sini yang sebenarnya kita lihat banyak banget digunain untuk membungkam korban. Yang pertama itu pasal mengenai pencemaran nama baik, itu pasal 27 ayat 3 di Undang-Undang ITE, yang banyak digunakan oleh pelaku KBGO untuk mengkriminalisasi nih korban-korban yang misalnya spill di medsos, kalau tadi di Levina cerita. Nah, hal lainnya adalah misalnya pasal 27 ayat 1 mengenai konten yang melanggar kesusilaan gitu. Karena emang kita tahu ya historisnya bahwa society yang patriarkis ini emang pengennya mengontrol ketubuhan perempuan ya, melihat ini sebagai permasalahan moral dan beberapa hal lainnya, sehingga ketika ada penyebaran tersebut ya udah ini berarti melanggar norma kesusilaan gitu. Ini misalnya kasusnya yang mungkin teman-teman sangat aware banget adalah kasus Baik Nuril gitu, misalnya yang kemudian Baik Nuril berusaha untuk melaporkan kekerasan seksual yang menimpa Ibu Baik Nuril, tapi malah kemudian dikriminalisasi pakai pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE ini. Jadi kita lihat Undang-Undang ITE ini malah lebih banyak disadvantages-nya gitu buat korban, lebih banyak merugikan buat korban daripada melindunginya. Teman-teman bisa tahu ya, UU ITE ini katanya bisa melindungi hak pribadi digital kita, tapi pada realitanya UU ITE ini sangat-sangat diskriminatif kepada korban KBGO ya. Adakah UU yang melindungi korban KBGO atau justru bisa digunakan untuk menyerang balik korban? Selain tadi Undang-Undang ITE yang kita udah singgung dikit, sebenarnya perkembangan terbaru adalah pada September 2021 lalu ketika ada Permendikbud 30 2021 ya yang mengatur mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, yang sebenarnya juga secara eksplisit memasukkan bentuk-bentuk KBGO sebagai bentuk-bentuk kekerasan seksual yang mungkin timbul di lingkungan perguruan tinggi, itu satu. Kemudian dia juga ada mulai mengenalkan definisi kekerasan seksual yang menyoroti ketimpangan kuasa sebagai penyebab utama dari kasus kekerasan seksual di mana-mana, juga termasuk di perguruan tinggi gitu. Nah, kemudian ada juga pembentukan Satgas khusus nih pencegahan dan penanganan kekerasan yang berfungsi sebagai pusat pencegahan dan penanganan di lingkungan perguruan tinggi. Tapi kemudian tantangannya adalah ruang lingkup keberlakuan dari peraturan ini, karena kita tahu ini adalah Permendikbud dan keberlakuannya hanya memang di lingkungan perguruan tinggi, meskipun ini dimaknai secara luas, jadi tidak hanya di kampus, tapi juga misalnya mahasiswa menjalankan tridharma perguruan tinggi di luar, misalnya melakukan kegiatan magang, KKN, dan beberapa hal lainnya, itu masuk juga. Tapi kan kita tahu korban dari KBGO ini tidak hanya mahasiswa ya. Kalau misalnya beberapa kasus yang aku jumpai di Task Force KBGO, banyak juga korbannya misalnya anak SMA gitu yang sebenarnya tidak masuk dalam ruang lingkup perlindungan dari Permendikbud 30 2021 ini. Itu kalau misalnya perkembangan terbaru yang positif ya menurutku. Beberapa undang-undang lainnya yang sebenarnya banyak sekali didiskusikan sebagai penyebab timbulnya re-victimization of korban, khususnya KBGO, adalah undang-undang pornografi gitu. Kalau kita tahu undang-undang pornografi ini banyak sekali pasal yang digunakan untuk kemudian malah mengkriminalisasi korban dari misalnya penyebaran konten intim non konsensual gitu, karena kan biasanya ini yang diatur di undang-undang pornografi. Pasal 4 yang khususnya melarang ini, melarang penyebaran dari konten pornografi, sebenarnya sudah ada pengecualian ya, bahwa dalam penjelasan pasalnya itu dijelasin bahwa tidak termasuk dalam pasal 4 ini adalah konten yang direkam untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri gitu. Lebih lanjut lagi misalnya pasal 8 mengenai pasal yang melarang seseorang atas persetujuan dirinya menjadi objek atau modal yang mengandung muatan pornografi. Sebenarnya di penjelasan pasal 8-nya ini udah diatur bahwa jika pelaku atau korban itu dipaksa
dengan ancaman atau diancam atau dibawa kekuasaan atau tekanan orang lain, seharusnya tidak dipidana. Tapi meskipun maksudnya terlepas dari undang-undang pornografi ini kan definisi pornografi juga problematik ya, sangat luas dan multitafsir tergantung aparat penegak hukumnya. Tapi dengan pengecualian-pengecualian ini pun kita lihat implementasinya itu sangat carut marut dan amburadul banget gitu. Kalau kita lihat penerapan undang-undang pornografi ini banyak banget yang korbannya juga turut bahkan dikriminalisasi gitu. Padahal penyebaran dari foto atau videonya itu dilakukan tanpa persetujuan dari korban tersebut. Nah, sebenarnya ini yang masih sangat susah dipahami oleh aparat penegak hukum kita dan sistem peradilan sebenarnya, karena beberapa hakim juga masih belum menginternalisasi mengenai ketimpangan relasi kuasa dalam menginterpretasikan persetujuan yang diatur dalam undang-undang pornografi. Meskipun sebenarnya udah ada nih peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 yang sebenarnya mengatur mengenai pedoman mengadili perkara perempuan yang dapat digunakan sebagai pijakan sebenarnya buat hakim untuk menggali nih lebih dalam lagi konteks-konteks sosial yang melatar belakangi kasus-kasus penyebaran konten intim misalnya dalam contoh undang-undang pornografi ini, dan konteks-konteks seperti relasi kuasa dan keterpaksaan pelaku melakukan perbuatan karena adanya paksaan dari pelaku tersebut gitu. Jadi implementasinya ini memang masih banyak masalah, penerapannya memang harus hati-hati, dan sebenarnya seharusnya polisi itu fokusnya pada pelaku penyebarnya, bukan orang yang terlihat di dalam video tersebut, misalnya korban dari KBGO itu sendiri. Dari tadi yang Kak Alia jelaskan juga, ada secerca harapan untuk kita dengan adanya Permendikbud, meski itu memang dari definisi, lalu pengaturan pembentukan satgas untuk advokasi kekerasan seksual di kampus itu memang sudah rinci dan juga memang sudah berpihak kepada korban ya. Tapi memang mungkin ya Permendikbud ini kan di lingkungan kampus ya, aku takut kayak beberapa kampus yang mau mengimplementasikan Permendikbud tapi juga nilai core value-nya itu masih belum berpihak kepada korban, jadi lingkungan kampusnya tuh dibatasi secara lingkungan geografisnya aja gitu. Maksudnya kayak di dalam kampus, pelakunya adalah orang kampus, korbannya adalah orang kampus, padahal kan lingkungannya itu lebih luas gitu, apalagi semenjak pandemi, kita juga ada kelas online, ada Zoom meeting, terus juga ada interaksi lewat online di kampus, kayak gitu sih. Terus juga tadi yang Kak Alia jelasin ya soal undang-undang pornografi yang dari kata pornografi aja tuh termnya itu udah sangat problematik, karena juga kebanyakan korbannya kan itu kontennya tersebar secara non-konsensual dan bukan untuk massa gitu kan. Apa sih yang harus dilakukan kalau korban itu diserang balik menggunakan UU ITE oleh pelaku? Kembali lagi ke permasalahan undang-undang ITE, sebenarnya ini pisau bermata dua gitu, dan yang terjadi sekarang adalah banyaknya malah jadi dalam kutip barter pasal gitu. Banyak yang akhirnya malah kemudian mencabut laporannya karena diancam balik dengan undang-undang ITE, khususnya mengenai pencemaran nama baik ya, khususnya yang dilaporin oleh pelaku gitu. Namun sebenarnya pada tahun 2021 lalu ada sebuah surat keputusan bersama yang dikeluarkan oleh Kementerian Kominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri mengenai pedoman implementasi beberapa pasal tertentu di dalam Undang-Undang ITE gitu. Yang mana dalam pasal pencemaran nama baik gitu, sebagai contoh, jadi misalnya dalam praktiknya, jika ada korban yang melaporkan pelaku misalnya melakukan pemerkosaan, kemudian dilaporin balik sama pelakunya gunain pasal pencemaran nama baik, seharusnya yang diproses duluan adalah kasus pemerkosaannya. Setelah itu baru boleh memproses kasus pencemaran nama baiknya ya. Namun sekarang dalam praktiknya kita lihat nggak kayak gitu. Ini sebenarnya concern-nya sama kayak yang tadi disampaikan oleh Levina. Aturannya gimana, tapi interpretasinya di lapangan itu bisa beda-beda banget. Dan ini yang sebenarnya kemudian menjadi masalah gitu. Banyak dalam kasus diprosesnya secara paralel, sehingga kemudian korban itu merasa intimidated dan kemudian terpaksa untuk mencabut laporan kepada kepolisian gitu misalnya. Jadi menurutku pasal pencemaran nama baik
yang bisa dalam ranah pemidanaan itu sendiri itu aja udah sangat problematik gitu. Misalnya di berbagai negara pasal pencemaran nama baik berdasarkan hukum pidana atau criminal defamation ini sudah seharusnya dihapuskan karena dampak buruknya lebih banyak daripada dampak baiknya. Jadi ini sudah beberapa kali ditegaskan oleh bahkan Komite HAM PBB gitu. Jadi lebih baik pencemaran nama baik ini dibawa ke ranah perdata. Jadi tidak kemudian lapor-lapor polisi karena jadinya hukum malah buat ngeladenin orang baper gitu kan. Misalnya orang di spill di medsos langsung kayak aduh ini pencemaran nama baik bisa ngelaporin gitu. Jadi gampang banget gitu untuk kemudian mengkriminalisasi dan dampaknya terhadap kebebasan berekspresi, kebebasan kita berpendapat itu sangat tinggi banget gitu. Nah, di situasi ini menurutku ada kegagalan sistem penegakan hukum dan kerangka hukum yang memadai gitu untuk kemudian melindungi kebebasan berekspresi dan juga korban KBGO. Dan ini akarnya adalah Undang-Undang ITE itu sendiri gitu. Nah, jadi menurutku di satu sisi ada kebutuhan untuk merevisi Undang-Undang ITE ini secara menyeluruh yang sebenarnya juga saat ini sedang ongoing. Teman-teman dari SafeNet juga tergabung dalam koalisi revisi Undang-Undang ITE termasuk Elsa dan beberapa organisasi masyarakat sipil lainnya. Oke, thank you, Kak. By the way, nih, Kak, aku penasaran nih soal bagaimana perkembangan RUU PDP saat ini. Jadi mungkin yang belum familiar, RUU PDP itu adalah rancangan undang-undang pelindungan data pribadi yang sebenarnya mengatur mengenai perlindungan data pribadi kita, baik data pribadi yang sifatnya offline, maksudnya kayak data paper based gitu, dan juga data yang sifatnya elektronik gitu yang kita banyak banget berikan atau apa namanya serahkan ketika kita misalnya pakai aplikasi dan beberapa hal lainnya. Nah, RUU Pelindungan Data Pribadi ini sebenarnya udah diinisiasi lama banget sejak tahun 2012, tapi kemudian baru disahkan draftnya itu oleh pemerintah yang dipimpin oleh Kementerian Kominfo ke DPR RI, Komisi 1 khususnya yang membahas mengenai RUU PDP ini di akhir tahun 2019. Kemudian baru mulai pembahasan itu di 2020, tapi karena prosesnya sangat lambat sekali karena memang situasi pandemi COVID-19. Nah, kemudian perkembangannya di 2021 ada deadlock atau apa ya, tidak ada titik temu di antara Kementerian Komunikasi dan Komisi 1 DPR RI terkait bentuk kelembagaan dari Otoritas Pelindungan Data Pribadi yang akan mengawasi jalannya RUU PDP ini jika nanti disahkan gitu. Jadi pembahasannya mandek di situ. Nah, Otoritas PDP ini apa sih? Jadi ini kayak lembaga yang nantinya akan kemudian ngawasin jalannya RUU Pelindungan Data Pribadi ini seperti apa gitu. Jadi ini mirip-mirip kayak idealnya seperti kayak Komnas HAM, tapi dia badannya khusus banget membahas mengenai pelindungan data pribadi di Indonesia. Nah, hingga saat ini memang RUU Pelindungan Data Pribadi belum lagi dibahas karena memang ya itu masih deadlock di antara Komisi 1 dan pemerintah khususnya Kementerian Kominfo, Levina. Sayang banget nih, padahal kita udah tahu ya banyak banget kasus-kasus kebocoran data, belum lagi kasus-kasus pinjol dan KBGO. Jadi urgensi dari RUU PDP ini memang sangat dirasakan, tapi sayangnya memang belum disahkan hingga saat ini. Benar banget sih, Kak. Mungkin juga karena akses yang terbatas juga ya untuk ke teman-teman dan masyarakat awam. Jadi itu kayak urgensi dan permasalahan kebocoran data ya, terlebih lagi ya itu kalau misalnya pun aku tanya-tanya teman-temanku yang lain juga yang mungkin belum mengerti-ngerti banget, mereka nggak merasa itu sesuatu hal yang berbahaya, padahal itu berbahaya banget gitu loh, kayak data pribadi kita bisa diakses jutaan orang tanpa sepengetahuan kita gitu dan diperjualbelikan di dark website gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya ini, bisakah RUU PDP ini melindungi korban KBGO? Kayak misalnya di pasal berapa atau ada pasal yang Kak Alia sendiri highlight nggak untuk melindungi korban KBGO ini? Mungkin pertama-tama aku mau ngejelasin dulu konteksnya kenapa RUU PDP ini keterkaitan dengan hak atas privasi itu apa, dan kemudian kenapa ini bisa penting banget untuk melindungi korban KBGO gitu. Karena kalau kita tahu belajar lagi bahwa sebenarnya
praktik surveillance yang sekarang digital, itu merupakan patriarkis banget ya, alat yang sangat patriarkis yang emang digunakan untuk mengontrol, merestriksi tubuh perempuan dan kebebasan berekspresi dari perempuan gitu. Dan ini kita tahu banget bahwa bentuk-bentuk KPGO itu umumnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak atas privasi kita, dan instrumen RUU Pelindungan Data Pribadi ini, RUU PDP, merupakan salah satu upaya kita untuk mengembalikan kontrol tersebut kembali ke kita sebagai subjek data gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, bisakah RUU Pelindungan Data Pribadi dengan draft yang sekarang ini melindungi korban KPGO? Jawabannya itu yes and no, karena beberapa pasal-pasal yang sebenarnya terkandung di dalam RUU PDP ini ada di satu sisi dia melindungi, tapi di sisi lainnya juga berpotensi untuk menjadi Undang-Undang ITE 2.0 gitu. Nah, misalnya kita bicara yang sisi baiknya dulu ya. Beberapa pasal yang sebenarnya terkandung dalam RUU PDP ini banyak beririsan dengan prinsip-prinsip mendasar yang untuk mencegah terjadinya KPGO. Yang pertama adalah consent atau persetujuan yang sebenarnya diatur dalam RUU Pelindungan Data Pribadi ini, bahwa dalam memproses data pribadi itu harus dilakukan berdasarkan dasar hukum yang salah satunya adalah persetujuan, dan dijelaskan bahwa misalnya persetujuan itu bisa ditarik kembali, tidak berlaku seterusnya, dan tidak boleh implied, harus eksplisit, dan beberapa hal lainnya gitu. Nah, beranjak ke contoh kasus yang lebih eksplisit nih, misalnya kasus pinjaman online sebagai contoh gitu, karena ini kasusnya yang sangat dekat banget ya. Kita tahu banyak banget korban-korbannya, mayoritas korbannya adalah perempuan dan minoritas gender gitu. Nah, di RUU Pelindungan Data Pribadi ini diatur sebuah prinsip yang disebut sebagai prinsip minimalisasi data. Apa sih prinsip minimalisasi data ini? Prinsip ini sebenarnya mengatur bahwa ketika pengendali data, bahasanya kalau di RUU PDP itu pengendali data, misalnya aplikasi gitu, aplikasi pinjol, ingin mengumpulkan data yang dikumpulkan itu harus seminimal mungkin yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari pemrosesan gitu. Jadi misalnya sebagai contoh, kalau aplikasinya hanya butuh daftar kontaknya aja, atau minta akses ke galeri untuk verifikasi selfie ID gitu misalnya, ya udah itu aja yang dikumpulin. Jangan malah ngambil semua datanya di galeri user atau pengguna aplikasinya, karena ini kan yang sebenarnya banyak kasusnya terjadi. Aplikasinya punya akses ke galeri handphone kita, kemudian foto-foto kita semuanya diambil, kemudian edit, manipulasi, terus ditambahin caption open BO dan segala macamnya. Jadi ini emang taktik-taktik yang digunakan untuk mempermalukan lah, misalnya ibaratnya, dari pengguna-pengguna aplikasi ini. Nah, prinsip lainnya selain minimalisasi data adalah pembatasan tujuan. Jadi dalam RUU PDP ini juga diatur bahwa ketika data itu dikumpulkan untuk tujuan A, harus digunakan hanya untuk tujuan A, tidak kemudian dikumpulkan untuk tujuan A malah dipakai untuk tujuan B. Contohnya misalnya kita tahu kan banyak banget, termasuk aku pernah di-invite ke grup WhatsApp yang mana aplikasi pinjolnya share foto tetanggaku yang meminjam duit di aplikasi pinjol tersebut. Nah, ini kan sebenarnya di luar dari kesepakatan pengguna aplikasi, karena awalnya nomor telepon kontak di handphone pengguna itu diakses hanya untuk keperluan credit scoring. Credit scoring itu apa? Credit scoring itu adalah menentukan kita itu bisa dikasih pinjaman itu berapa. Jadi kita tuh bisa dikasih pinjaman berapa ratus ribu dan berapa juta gitu misalnya, berdasarkan salah satunya adalah kontak handphone kita. Nah, ini yang sebenarnya belum terinternalisasi di aplikasi-aplikasi ini, karena dikumpulin untuk tujuan A, tapi malah digunain daftar kontak handphonenya untuk nginvite orang di grup WhatsApp nih. Habis itu nge-share data pribadi orang yang meminjam tersebut, kemudian ada bentuk-bentuk trolling lagi, ada harassment di grup-grup WhatsApp ini. Jadi dua prinsip dari perlindungan data pribadi yang mendasar ini sangat relevan
ketika kita berbicara mengenai kasus pinjol dan kekerasan berbasis gender online di Indonesia. Nah, kemudian satu lagi sebenarnya banyak hal atau banyak kasus terkait penyebaran konten intim non-konsensual yang sebenarnya misalnya terjadi karena di-screenshot oleh pelakunya. Banyak kan kejadiannya seperti itu ya, lagi video call kemudian di-screenshot, kemudian disebarkan gitu. Nah, sebenarnya di RUU Pelindungan Data Pribadi ini juga mengatur gitu bahwa salah satu kewajiban dari pengendali data, misalnya aplikasi-aplikasi ini adalah mengimplementasikan privacy by design dan by default. Maksudnya apa sih? Privacy by design and by default ini adalah jadi di desain teknologinya pengendali data itu harus memastikan bahwa tools atau fitur-fitur di aplikasinya itu sudah privacy friendly gitu. Contohnya misalnya dalam konteks yang tadi kasus yang di screenshot itu, aplikasi Signal dia itu memperkenalkan fitur yang namanya screen security. Jadi ketika ada orang yang mau screenshot chat kita atau foto kita, itu langsung otomatis by default sistem dari Signalnya langsung layarnya diblok oleh Signal. Jadi yang muncul nanti adalah logo Signalnya gitu. Nah ini sebenarnya membantu memitigasi nih, misalnya yang di screenshot, banyak kan juga terlepas dari KBGO yang penyebaran konten intim, banyak juga chat-chat di screenshot terus dilaporin pencemaran nama baik yang kayak Bapak Saiful Mahdi gitu misalnya contohnya. Nah ini juga sebenarnya bisa diminimalisir dari fitur-fitur ini oleh perusahaan teknologi gitu. Lainnya adalah kasus doxing yang banyak banget terjadi di media sosial gitu. Jadi di RUU PDP juga diatur hak kita untuk menghapus data pribadi misalnya yang disebarkan tanpa persetujuan kita. Jadi ada beberapa hak sebenarnya yang diatur, kewajiban dari pengendali data itu diatur, tapi kemudian RUU PDP ini memang masih banyak banget catatannya. Beberapa pasal-pasal yang sebenarnya justru bahkan berpotensi untuk mengkriminalisasi korban kembali adalah salah satunya adalah sanksi pidana di RUU Pelindungan Data Pribadi. Jadi di RUU PDP ini masih mengatur bahwa ketika orang menyebarkan data pribadi seseorang tanpa persetujuan itu bisa langsung dipidana. Padahal kan kita tahu fenomena misalnya naming dan shaming di media sosial itu karena by definition data pribadi itu data apa aja online, offline yang dapat mengidentifikasi seseorang. Jadi nama, nomor telepon pun itu bisa mengidentifikasi seseorang dan masuk dalam kualifikasi data pribadi. Jadi kita tahu ini pasalnya akan berpotensi banget. Nanti jangan-jangan undang-undang ITE direvisi malah orang-orang pakai RUU Pelindungan Data Pribadi gitu untuk mengkriminalisasi korban karena menyebarkan data pribadi. Jadi memang harus ada pengecualian dan memang kalau dari rekomendasi teman-teman organisasi masyarakat sipil diusahakan memang tidak ada pasal pidana gitu di sini. Jadi bisa menggunakan pendekatannya adalah sanksi administratif. Kemudian selain sanksi pidana ada yang namanya kualifikasi data sensitif yang sebenarnya masih bermasalah atau di undang-undang di RUU PDP namanya data spesifik karena orientasi seksual itu belum masuk ke dalam definisi data spesifik. Yang kita tahu bahwa sekarang basis diskriminasi kan banyak banget berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender ya. Jadi menurutku ini juga salah satu hal yang sebenarnya perlu dikritisi dari rancangan RUU PDP saat ini. Pun ada pembedaan tadi data sensitif dan data pribadi pada umumnya, belum jelas juga ketika dia data spesifik atau data sensitif, beda perlindungannya itu seperti apa itu belum ada juga di RUU Pelindungan Data Pribadi. Padahal idealnya harus ada pengaturan yang lebih tinggi, persetujuannya harus eksplisit, dan beberapa lainnya itu belum diatur di dalam RUU Pelindungan Data Pribadi. Terus kemudian mungkin yang aku pengen highlight dari RUU Pelindungan Data Pribadi itu yang juga salah satunya menjadi pembahasan yang kemudian deadlock di Komisi 1 dan Kominfo adalah bentuk kelembagaan dari Otoritas Pelindungan Data Pribadi yang maunya ditaruh di bawah pemerintah atau specifically di bawah Kominfo. Kenapa sih ini relevan dengan perlindungan korban
KBGO gitu misalnya kalau kita berusaha menautkan ke sana. Ini penting karena ruang lingkup keberlakuan dari RUU PDP ini nggak cuma berlaku buat company atau perusahaan, tapi juga berlaku buat badan publik atau pemerintah. Dan kalau kita lihat kasus-kasusnya beberapa belakangan ini, institusi publik itu justru bahkan menjadi aktor yang juga tidak luput mengenai kebocoran data, penyebaran data, dan penyalahgunaan gitu. Misalnya baru-baru ini di kasus kebocoran data pribadi anak korban dan ibu pelapor di Lubu Timur misalnya, yang mana laporan visumnya, analisis psikologisnya itu disebarkan, yang sebenarnya kan harusnya bertanggung jawab pada kepolisian ya yang melindungi itu gitu. Belum lagi kasus kebocoran data Polri yang terjadi aku lupa tahun 2021 akhir kalau nggak salah. Tapi waktu itu bocor database-nya itu mengenai kayak list pelanggaran disiplin Polri yang ternyata kalau kita lihat di database-nya ternyata banyak juga jadi polisinya melakukan pelanggaran, melakukan kekerasan seksual gitu, dan nama korbannya itu ada gitu di sana. Jadi kan ini juga secara langsung ya mungkin aku bisa bilang itu berdampak pada korban kekerasan seksual, tapi juga ada kekerasan KBGO juga karena ada beberapa juga bentuknya online gitu kekerasannya. Jadi kalau kita melihat titik outnya ya seperti itu gitu. Jadi bentuk kelembagaan dari otoritas PDP ini juga penting untuk dikawal bersama dan memiliki dampak ke berbagai aspek termasuk KBGO. Aku pengen menyampaikan trigger warning untuk teman-teman. Jadi kan semenjak pandemi ini dan mungkin baru-baru ini ya ada kayak fenomena yang dimana disebut metaverse itu. Nah, tapi waktu itu aku juga sempat baca di Twitter kalau nggak salah, waktu itu ada satu account yang bilang kalau si metaverse ini keamanannya itu belum bisa guaranteed atau juga nggak bisa kayak dijamin, terlebih lagi untuk teman-teman yang rentan untuk terkena diskriminasi dan kekerasan seperti kekerasan seksual. Mungkin bagi teman-teman perempuan yang di metaverse itu, menurut Kak Alia nih, apakah ada UU yang bisa digunakan untuk mengadvokasi kasus-kasus tersebut, Kak? Selain NFT, metaverse ini jadi yang banyak banget dibahas oleh netizen gitu, apalagi pasca Jokowi bilang metaverse bisa buat ngaji online gitu ya, habis itu mau dipamerin di G20, jadi ramai banget. Tapi mungkin ada baiknya sebelum kita mengetahui sebenarnya bagaimana undang-undangnya bisa melindungi kita di ranah ini, mungkin ada baiknya kita mengerti dulu apa itu metaverse. Metaverse itu sebuah kata yang pertama kali itu dicetuskan pada tahun 1992 oleh Neil Stephenson dalam novel science fiction yang berjudul Snow Crash gitu. Dan setelah itu mungkin kita kenalnya lebih banyak dari film ya. Kalau teman-teman nonton Ready Player One atau kalau nonton Black Mirror mungkin tahu episode yang San Junipero yang di season 3 yang kita hidup di dunia virtual, immortal gitu, awet muda, padahal tubuh fisikal kita sudah meninggal gitu. Kalau misalnya kita nonton Black Mirror gitu. Nyatanya metaverse yang saat ini kita ketahui sekarang atau masih karena ini masih berkembang terus-menerus belum se-advance itu gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat sekarang perkembangannya, ya metaverse itu ya sebenarnya cyberspace gitu atau ruang cyber. Jadi ruangnya difasilitasi menggunakan internet, karena sebenarnya nggak ada perubahan yang terlalu fundamental banget, karena basically metaverse itu ya kombinasi augmented reality dan juga virtual reality. Keduanya ini misalnya itu pun udah ada sekarang, tapi mainly di games buat teman-teman yang suka gaming gitu. AR atau augmented reality ini sebenarnya kayak mendapatkan konten digital di interaksi kita di dunia fisik gitu, offline gitu. Jadi dia menambahkan sesuatu konten bagaimana kita mempersepsikan lingkungan offline kita. Contohnya ya, kalau teman-teman main Pokemon Go, itu kan sebenarnya pas swipe up, ya itulah pas throw the balls, itu kan sebenarnya layarnya ya
gambar-gambar kita di sekitar kan, atau beauty filters di Instagram atau di Snapchat itu kan sebenarnya juga bentuk augmented reality, karena kita ngeliat muka kita tapi ditambahin kayak fitur apa namanya filter dan segala macamnya. Jadi itu sebenarnya bukan teknologi yang kayak advance banget atau yang kayak kita nggak pernah ada di dunia kita saat ini, dan itu sebenarnya ada. Nah, yang kemudian challenging adalah penggunaan dari virtual reality ini yang sebenarnya mereplace real world itu secara keseluruhan gitu. Misalnya mungkin contohnya kayak Zomato kayak gitu ya, kalau teman-teman main yang avataran gitu. Dan ini yang sebenarnya mengganti lingkungan offline kita seluruhnya dengan lingkungan virtual, di mana orang tuh bisa pergi ke sana kemari, berinteraksi layaknya itu kayak lingkungan offline deh, di dalam virtual reality gitu. Nah, penggunaan dari teknologi ini di metaverse tadi itu, dan kebetulan aja si Facebook kemudian rebranding dengan namanya menjadi Meta. Ini kemudian menimbulkan banyak pertanyaan hukum gitu bagi berbagai pihak, karena dampaknya udah mulai bermunculan. Selain tadi dampak dari sisi keamanan yang tadi Levina sebutin, karena di lingkungan virtual otomatis datanya akan sangat terkoneksi dan ter-share dengan platform-platform yang ada di metaverse. Tapi ada juga konteks pertanyaan mengenai bagaimana misalnya ada kejahatan di sana, dan salah satunya adalah ini trigger warning, ada rape yang terjadi di metaverse inilah ya pokoknya. Nah, kalau misalnya kita mengkontekskan ini bentuk kekerasan seksualnya itu dalam verbal atau written communications di metaverse, sebenarnya tidak ada kebutuhan untuk merekontekstualisasi hukumnya terlalu mendasar banget, karena dia metodenya ini menggunakan internet dan sistem elektronik. Kalau bahasa peraturan perundang-undangan di Indonesia, otomatis undang-undang ITE dan seperangkat hukum yang mengatur mengenai hate speech dan beberapa pasal lainnya itu berlaku untuk di ruang metaverse ini. Tapi kemudian yang challenging adalah ketika ini bentuk kekerasan seksualnya yang pembuktian atau unsur pembuktiannya banyak banget membutuhkan unsur physical touch atau kontak fisik gitu, misalnya ya dalam konteks pemerkosaan gitu. Virtual reality ini kan reality yang tidak real, tapi karena perkembangan teknologi sangat terasa real bagi korbannya, karena bahkan udah ada penelitian gitu yang bilang bahwa secara physiologically reaksi individu terhadap sentuhan atau touch di virtual reality itu sama aja dengan sentuhan-sentuhan di dunia nyata. Jadi dampak fisiologisnya itu sama. Namun memang secara historis memang kita udah tahu banget bahwa emotional injury ini banyak banget sering didismiss atau dikesampingkan gitu. Padahal dampaknya secara fisiologis dan kesehatan itu nyata dirasakan oleh korban gitu. Tantangan lainnya adalah lintas jurisdiksi, karena nggak ada nggak ada kontak fisik ini ya misalnya. Kemudian pertanyaannya adalah mau nggak sih polisi gitu menyelidiki ketika ini tuh terjadinya di virtual reality, apalagi ini lintas jurisdiksi gitu. Apakah mau mereka mengekstradisi orang di negara X ke negara Y gitu untuk peristiwa yang terjadi di ranah virtual gitu. Menurutku sih untuk APH Indonesia itu very unlikely gitu. Orang laporin langsung ke polisi aja kadang masih dicuekin gitu ibaratnya ya. Beberapa banyak kita lihat kasusnya seperti apa kondisinya. Buat sistem peradilan pun ini akan sangat challenging juga gitu, karena untuk para hakim untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab, belum lagi anonymity di dalam internet itu mereka requires understanding, membutuhkan bahwa hakim-hakim kita berarti harus paham apa sih itu metaverse, apa itu virtual reality, apa itu augmented reality, yang akan menjadi tantangan banget in the future. Karena kita tahu pun sekarang misalnya pasca putusan MK mengenai moderasi konten dan undang-undang ITE, kita tahu kayaknya understanding mengenai bagaimana interaksi hukum dan teknologi ini masih
masih susah gitu di sistem peradilan hukum di Indonesia. Dan ini kemudian meninggalkan kita pada situasi bahwa peran perusahaan teknologi kemudian di sini mengambil alih yang sangat penting sekali untuk mendesain teknologi yang privacy friendly dan tidak misogynistic gitu misalnya. Karena yang tadi kalau di bidang teknologi dan hukum orang sayingnya itu bilangnya law is always lagging behind the technology. Jadi hukumnya pasti sangat lambat untuk catch up dengan perkembangan teknologi. Jadi di sini menurutku peran tech companies itu sangat penting gitu. Dan hal-hal seperti online sexual harassment atau KBGO itu seharusnya bisa diantisipasi ketika dalam proses mendesain teknologi itu bagaimana dan belajar dari pengalaman sebelumnya gitu. Karena jauh sebelum metaverse itu booming gitu pada tahun 2021, di 2016 ketika awal-awalnya teknologi VR atau AR itu dikembangkan, kasus online sexual harassment ini sudah timbul waktu itu. Jadi bukan rape, tapi pada saat itu adalah virtual groping dari salah satu user yang terjadi di tahun 2016 gitu. Dan pada saat itu udah ada perusahaan-perusahaan yang mengembangkan VR itu udah melakukan rekomendasi bahwa oke, berarti mungkin butuh fitur seperti personal protection feature gitu. Jadi kayak red button gitu yang digunakan oleh user untuk mencegah orang untuk datang ke lingkungan sekitar mereka di virtual reality tersebut. Atau bahkan yang fitur lainnya itu namanya close approach permitted list. Jadi yang otomatis di set orang yang bisa deketin avatar kita itu ya orang-orang yang sudah kita admit beforehand gitu. Dan ini sebenarnya upaya-upaya untuk merekontekstualisasi apa itu consent di dunia digital. Dan ini menurutku harusnya bisa diantisipasi ketika ada pelibatan perempuan, minoritas gender dalam bagaimana desainnya teknologi metaverse ini dikembangkan. Tapi sayangnya memang permasalahannya saat ini industri teknologi itu adalah male dominated industry yang sering sekali kemudian mengenyampingkan pengalaman-pengalaman perempuan dan transgender, dan no wonder hal-hal seperti ini tuh terjadi gitu. Jadi ini yang sebenarnya penting untuk kita kawal bersama menurutku. Selain peran government, ada juga sebenarnya peran perusahaan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan HAM dan untuk mencegah terjadinya kekerasan-kekerasan seksual di teknologi yang mereka kembangkan. Dan sebenarnya perkembangan metaverse ini menurutku ini membuat kita kemudian memikirkan kembali sih, apa sih pengalaman yang real gitu. Karena makin ke sini pengalaman-pengalaman kita yang sangat berdampak signifikan secara emosional kita ini terjadinya misalnya di virtual reality yang enggak real jika kita menggunakan pendekatan klasik yang membatasi pemahaman pengalaman itu hanya pengalaman fisikal offline gitu. Jadi penting juga untuk policy makers untuk mengkontekstualisasikan kembali hukum-hukum di Indonesia khususnya misalnya untuk menjangkau perlindungan di ranah-ranah baru ini gitu. Ini kan sekarang tuh ada juga yang disebut sebagai deepfake ya Kak, atau artificial intelligence yang secara otomatis itu bisa membuat wajah seseorang atau suara seseorang menjadi sebuah video sintetis. Nah, pada tahun 2019 ini ada riset tentang deepfake yang menyebutkan mayoritas konten deepfake itu justru digunakan untuk membuat konten bernuansa pornografi. Kalau misalnya seperti ini, di Indonesia sendiri itu apakah sudah punya kerangka hukum ya Kak, yang untuk melindungi korbannya? Ini lagi teknologi yang menurutku saat ini kalau melihat kerangka hukum di Indonesia masih juga belum memadai untuk merespon hal ini. Pada dasarnya teknologi deepfake dia miripnya, gampangnya itu diinin sebagai advanced versions of meme. Jadi kalau meme kan kita tahu itu udah pasti fake ya atau sarkastik, mukanya ditambahin ke gambar yang lain gitu. Jadi kita gampang identifikasinya bahwa ini adalah fake. Tapi kalau di fake ini benar-benar sangat convincing sehingga kita tuh susah mengidentifikasi apakah ini benar atau enggak.
Nah, karena ini bentuknya manipulasi foto atau video atau suara yang sebenarnya elemennya adalah data pribadi kita, seharusnya ini masuk dalam lingkup perlindungan data pribadi kita. Karena dia menggunakan data pribadi kita tanpa persetujuan kita dan untuk tujuan yang kita tidak setujui gitu. Nah, sayangnya memang saat ini Indonesia belum memiliki kerangka hukum pelindungan data pribadi yang komprehensif. Seperti yang tadi aku jelasin, RU Pelindungan Data Pribadi sekarang masih deadlock. Kemudian saat ini hukum pelindungan data pribadi itu diatur secara sektoral. Jadi ada setidaknya 48 regulasi kebijakan yang mengatur mengenai pelindungan data pribadi yang tersebar di berbagai sektor gitu. Jadi belum ada kerangka hukum yang memadai untuk mengatur mengenai perkembangan teknologi deepfake itu sendiri gitu. Dan lagi-lagi karena tadi aku suka menyorotinya dari dua sisi, selain regulasi ada juga peran teknologi, perkembangan teknologi atau perkembangan dari deepfake ini sendiri deeply rooted in pemikiran patriarkis dan misogynistik ya. Karena lagi-lagi ya dia pengembangannya memang banyak digunakan untuk menarget perempuan ya. Ada jurnalis di India, Rana Ayub, yang kemudian digunakan teknologinya ini untuk membuat video porno yang seakan-akan itu dia gitu, untuk mengintimidasi dan mengkriminalisasi dia karena saat itu dia karakteristiknya sebagai jurnalis dan human rights defender di India. Jadi memang mayoritas digunakan dan kerentanannya itu digunakan paling tinggi untuk perempuan. Karena memang dari pengembangan awalnya memang digunakan untuk ya buat video-video porno yang face swap ya, digunain swapping dengan gambar artis dan segala macam, dan kemudian ini digunakan banyak secara komersil gitu untuk menyerang human rights defender khususnya yang perempuan gitu. Jadi keterkaitan eratnya dengan perlindungan data pribadi karena dia menggunakan data pribadi kita, foto, video, suara, tapi memang belum ada kerangka hukum yang memadai gitu. Pun menurutku selain pelanggaran di titik penggunaan data pribadi tanpa persetujuan, bagaimana kita mengidentifikasi bahwa ini video deepfake atau enggak itu menurutku masih sangat challenging banget perkembangannya enggak cuma di Indonesia tapi di tatanan global juga. Jadi masih long way to go banget untuk deepfake technology. Dari awal tadi kita ngomongin KBGO yang dialami korban-korban dan penyintas itu apa aja, lalu juga perkembangan dan realita undang-undang ataupun RUU yang diharapkan itu dapat memfasilitasi korban dan penyintas, tapi mungkin realitanya juga berkata lain, dan juga banyak catatan rekomendasi yang disampaikan oleh banyak organisasi dan lembaga masyarakat sipil mengenai undang-undang tersebut. Dan juga kita juga udah bahas soal fenomena metaverse yang baru-baru ini, dan bagaimana lingkup metaverse itu juga belum terjamin keamanannya bagi penggunanya, terutama perempuan, minoritas seksualitas, dan minoritas gender lainnya. Terima kasih Kak Alia sekali lagi atas informasinya, atas edukasinya, semua yang Kak Alia jabarkan dan Kak Alia jelaskan itu sangat-sangat edukatif, dan aku juga berharap bisa memberikan informasi dan akses untuk teman-teman supaya teman-teman merasa bahwa hak digital teman-teman itu penting untuk dijaga, dan otoritas tubuh teman-teman dalam lingkup publik di media sosial atau dalam lingkup internet itu juga patut untuk dihormati dan patut juga untuk mendapatkan keamanan. Semoga obrolan kita kali ini juga bisa mencerahkan atau menjawab rasa penasaran teman-teman. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Digital Rights Education oleh SafeNet yang didukung UK Government Digital Access Program British Embassy Jakarta.
Teman-teman juga jangan lupa untuk follow akun media sosialnya Awas KBGO di Instagram, Twitter, dan YouTube untuk dapat info lebih lanjut lagi seputar kekerasan berbasis gender online. Nah, aku Levi selaku host bersama Kak Alia, pamit undur diri. Bye semua, terima kasih banyak. Dadah teman-teman, selamat beraktivitas. Sampai jumpa lagi di Kui Kepoin KBGO selanjutnya.